Pas saya lihat gitu, saya sempat berhenti. Saya bilang, ini udah di mana ini ya? Udah, masuk terus. Pas, jadi ini kita bawa nih mobil udah lewat gapura. Dari aspal, tiba-tiba marmer. Oh, Marmer. Dari aspal, marmer. Nah, teman saya ngeliat, nah rumah makan. Cuma saya tahan ya, tunggu. Yang saya lihat di dalam, itu orang makan, itu kayak makan daging mentah ya. Kayak daging, jadi potong gitu, mau kayak masih terus kayak ada darahnya muncrat gitu. Saya bilang jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di Ratna Wulan. Teman-teman, seperti biasa, gue kedatangan narasumber yang gak asing lagi mungkin buat kalian, karena beliau sering banget cerita-cerita ke YouTuber yang lain ya Bang. Iya. Nah kali ini beliau akan cerita pengalaman beliau ketika beliau berada di suatu kerajaan gaib ya, bisa dibilang di daerah Sulawesi yang bernama Wentira. Adanya di Sulawesi. Nah, gimana pengalaman beliau? Kita sambut aja lagi Bang Roland. Iya. Bang Roland nih suka cerita Bang ya? Iya, betul. Udah beberapa YouTuber ya Bang ya? Iya. Nah, kali ini mungkin Bang Roland mau cerita ke kita nih pengalaman ketika berada di Wentira. Ini benar-benar ada di Wentira ya Bang? Ada, masuk ke dalamnya. Boleh di-spill dikit Bang? Jadi itu sebetulnya daerahnya daerah Mutong ya, Parigi Mutong. Jadi dia udah masuk Sulawesi Selatan, arah ke Palu. Gitu. Dan itu secara nggak sengaja 2 kali. Yang pertama menyebabkan teman saya meninggal di situ. Yang kedua, saya ketemu secara nggak sengaja lagi, malah saya ketemu teman saya meninggal memang ada di situ. Dan terakhir dia kasih koin Wentira, dan itu sampai sekarang masih saya pegang. Oke teman-teman, sebelum dilanjutkan ceritanya lebih lengkap, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa juga follow IG dan TikTok Ratna Wulan. Oke Bang Roland, bisa dilanjutkan ceritanya? Oke, jadi itu kejadiannya 2005 Desember. Jadi waktu itu saya di Manado. Dan profesi saya waktu itu udah bukan karyawan, karena di Manado waktu itu agak sulit cari kerja. Jadi saya waktu itu profesinya driver. Tahun berapa? 2005. 2005, oke. Driver taksi gelap. Jadi kita bawa mobil plat hitam ngambil penumpang. Nah, seperti biasa kalau di Kota Manado itu mendekati akhir tahun itu biasa rame penumpang. Nah, saya posisinya rumah di Minahasa. Kayak kalau dari sini tuh Bogor ya. Jadi Manado dengan Kota Manado dengan Minahasa itu seperti Jakarta Bogor. Nah, biasanya kalau saya meluncur dari Minahasa ke Manado itu penumpang nggak terlalu banyak, tapi dari Manado ke Kota Minahasa ke gunung itu banyak. Nah, saat itu udah kurang lebih jam 5-an, udah sore. Saya lagi nongkrong nunggu penumpang penuh. Tiba-tiba ada satu keluarga, dia bilang gini, Om, boleh charter ke Palu? Saya bilang, Palunya mana? Daerah Donggala. Berapa kilometer tuh? Waduh, jauh banget ya pokoknya. Karena waktu itu saya terus terang nggak ada maps, nggak ada apa. Berarti luar kota jatuhnya? Luar kota, jatuhnya luar kota. Dan itu saya bilang ke dia, saya belum pernah ke Palu. Jadi saya waktu itu manggil teman. Jadi ya udah kita still yakin aja, karena yang kita pikirkan duit nih. Nah, singkat cerita kita berangkat.
Kita waktu itu lewat jalur Sulawesi ya, Trans Sulawesi itu dari arah Malalayang, pantai Malalayang terus naik. Nah, saya cerita pas jadi itu perjalanan menghabiskan waktu 1 hari setengah. 1 hari setengah karena kita rest area dengan isi bensin. Nah, di tengah-tengah perjalanan yang saya ingat waktu itu kita lewatin ada jembatan kuning. Nah, jembatan kuning, cuma saya nggak terlalu ngeh karena saya pikir budaya lokal ya. Itu kuning semua. Nah, akhirnya sampai kita di titik tujuan ke tempat yang si penumpang ini, mereka turun. Saya bilang ke teman, gantian saya ngedrive, lu tidur aja. Dan kita mesti cepat balik Manado karena apa? Duit kita cuma segini. Udah nggak dapet duit bensin nih. Udah. Kita arah balik. Nah, kalau Trans Sulawesi itu perginya sama, pulangnya sama. Satu ketika pas sampai di jembatan kuning, dari jauh saya ngeliat, nah ini berarti jalan kita bener nih, jembatan kuning. Nah, lewat itu saya ingat waktu itu udah hampir maghrib, udah 5:30 lewat gitu. Pas lewat, jadi ini jembatan, pas lewatin jembatan kuning, belum berapa lama dari situ, itu depan saya itu beloknya ke kanan. Dan ke kanan itu curam ya, ke kanan itu. Saya berhenti. Saya mikir, perasaan ini belokan tadi ini nggak ada. Ini perasaan tadi lempeng dari ujung, kok ada belokan ini. Saya ngeliat ke teman saya, waduh dia tidur nih. Saya buka kaca. Nah, anehnya saat itu kondisi jalan raya sepi sekali, nggak ada orang. Padahal itu 5:30 itu namanya jalur Trans Sulawesi, itu rame. Itu sepi banget. Sampai saya mau tanya orang itu nggak ada yang bisa saya tanya. Cuma saya mikir, ini kok jalan ke kanan, depannya jurang. Ya udahlah, saya pikir lewatin aja. Tapi jangan kenceng-kenceng karena apa? Kalau ada orang, saya mau tanya. Nggak, saya masuk ke kanan, lurus. Nggak lama dari masuk ke kanan, itu kiri kanan hutan. Bener-bener hutan. Dan itu hutannya lebat, pohon-pohon besar dan dingin. Dari situ dingin. Udah, saya buka kaca terus. Sementara, jadi saya ngedrive, saya begini. Sementara saya lihat-lihat nih, ada motor nggak lewat. Kalau ada motor lewat, saya mau berhentiin, saya mau nanya. Jadi sepanjang jalan kiri kanan hutan itu cuma saya doang yang lewat. Cuma mobil kita doang. Dari arah depan, belakang nggak ada. Dan makin lama, jadi kepala saya setengah keluar gini. Saya mau dengerin, kalau hutan kan biasanya ada suara-suara hewan hutan ya. Saya denger nggak ada. Jadi cuma suara angin, jangkrik pun nggak ada. Saya bilang, kok aneh ya hutan ini ya. Biasa kita driver Kota Mobagu, bunyi jangkrik, ini nggak ada. Udah, terus. Nggak lama saya lihat tanjakan, saya gas sampai di atas. Pas lewat tanjakan, gapura. Itu gapura itu gede ya, kayak dari batu tapi kuning, warnanya kuning. Dan seluruh gapura itu kayak tulisan apa ya, entah Sanskerta, entah Palawa. Itu saya nggak ngerti tuh bahasanya. Satu gapura besar. Nah, pas saya lihat gitu, saya sempat berhenti. Saya bilang, ini udah di mana ini ya? Udah, masuk terus. Pas, jadi ini kita bawa nih mobil udah lewat gapura. Dari aspal, tiba-tiba marmer. Marmer. Dari aspal, marmer. Berhenti, saya pas berhenti, marmer itu sampai ada trotoar marmer semua. Dan kondisinya siang. Kalau yang tadi maghrib, ini langsung siang. Terang sekali. Saya berhenti, saya lihat belakang. Wah, marmer semua. Saya bangunin temen yang saya bangunin. Sob, bangun. Pas saya bangun, dia kaget. Di mana nih? Gue bilang, nah itu dia, gue mau nanya. Gue ceritain kan singkat ke dia. Tadi hutan. Jadi jembatan kuning ke kanan. Terus tanjakan gapura, terus marmer ini. Dia bilang, lu nggak salah, dalam bahasa Manado ya, kamu nggak salah masuk kan? Ya enggak lah, ini kan Trans Sulawesi gitu. Kalau kita salah masuk jurang. Dia bilang, kok bisa ada begini ya? Nggak tahu. Udah, akhirnya jalan dikit, sampai akhirnya saya putus berhenti, turun.
baru kita turun, jadi kaki saya emang nginjek marmer. Dan ban mobil emang nginjeknya marmer. Saya bilang sama dia pas turun, "Sob, pernah lihat begini?" Nggak pernah. Kota mana yang di marmer begini? Udah pas lagi gitu, kita ngelihat, jadi itu jalan itu memang marmer semua, dan ada orang-orangnya. Ada orang, dan mereka ngeliatin kita, tapi bukan ngeliatin marah ya, ngeliatin biasa. Nah, kita jalan terus, pas nyampe deket dengan orangnya itu 200 meter kali ada tingginya. Jadi pas ngeliat, sampai ngeliatnya begini. Buset, tinggi, kurang lebih 200 meter, dan mereka ngeliat, tapi nggak marah, ngeliat begitu. Dan penampilannya sama kayak kita. Kulitnya sama kayak kita, persis. Cuma dia memang ada identiknya. Identiknya itu yang pertama, rambut di jidat itu kayak huruf M ya, lancip gitu. Kemudian belahan di atas bibir ini nggak ada, jadi dia rata gitu. Dan mukanya mereka itu rata-rata licin banget, licin kayak porselen, licin, putih-putih, dan cakep semua. Sampai saya bilang ke temen, "Lu pernah lihat yang beginian nggak?" Teman bilang, "Nggak pernah, baru kali ini." Ya udah, kita jalan deh. Udah, kita jalan-jalan, tapi kita diliatin. Nah, pas lagi jalan gitu, si teman saya ini bilang gini, "Lu lihat deh bangunannya." Pas dia bilang itu, saya ngeliat gedung-gedungnya itu, ternyata ujungnya itu lancip. Ujungnya pada lancip, dan lancipnya itu kuning, kayak kuning emas ya, dan ini posisi matahari. Sampai teman saya bilang, "Sob, itu emas bukan?" Gue bilang, "Nggak tahu, cuma mengkilat." Saya bilang ke dia, "Lo kalau pernah ke Jakarta, ke Monas, itu emas bener, tapi ini gue nggak tahu nih." Terus teman bilang, "Kok adem ya di sini ya?" Jadi kita tuh nggak ada rasa takut sama sekali. Bahkan orang-orang ini yang lewat itu nggak ada bayangnya. Tapi kita ada bayang. Kita doang, dia nggak ada bayang. Logikanya kita kalau ngeliat yang begitu pasti udah kabur. Tapi bener-bener rasa takut tuh nggak ada. Sampai pas teman bilang dia nyaman, dan dia bilang, "Kita nginep ya sehari." Gue bilang, "Boleh." Dia langsung mengiyakan karena bener-bener nyaman, nggak ada rasa takut. Saya pikir ya udah nginep, paling berapa sih dari Sulawesi, paling 150.000. Ya udah nginep. Nah, pas kita bilang nginep, kita cari hotel. Kita lewatin pas sebelah kiri ini, saya tahu itu rumah makan karena dia ada tulisan restorante, dan itu modelnya itu kayak cangkang telur ditebalikin. Cangkang telur terbalik, itu kaca semua tapi kuning. Ada orang-orang yang di dalam makan. Nah, teman saya ngeliat, nah rumah makan. Cuma saya tahan ya, tunggu. Yang saya lihat di dalam itu orang makan, itu kayak makan daging mentah ya. Kayak daging, jadi potong gitu, kayak masih kayak ada darahnya muncrat gitu. Saya bilang, jangan. Nah, teman saya nggak perhatiin, dia bilang, "Gue lapar nih. Udah, gue bilang jangan. Kalau menurut ayah gue udah meninggal, pamali, gue bilang, ini kota kita nggak pernah masuk. Kalau terjadi sesuatu malu, lu nggak tahu di sini. Kalau tidur iya, tar besok aja kita keluar baru kita makan." Yaudah, nggak jadi makan deh. Pas kita mau lanjutin jalan, jadi kita di jalan kaki, ninggalin mobil di pinggir jalan. Itu ada nyamperin kereta, dan di saat itu saya baru ngeh itu jalan utamanya mereka. Jalan utama, dan itu keretanya kereta kuda semua, nggak ada mobil. Nah, kereta itu gede-gede ya ukurannya, kayak kereta kencana. Ada 6 kuda yang narik dengan 8 kuda. Dan pas kita ngeliat ke atas, itu kayak tabung-tabung, kayak tabung itu, ada kereta kayak monorel lewat, swing. Darah itu udah pusat kotanya. Saya sampai ngeliat, terus teman saya bilang, "Aneh ya, atasnya keren, bawahnya jadul." Gue bilang, "Iya, gue baru ngeliat." Dan itu yang monorel itu kaca. Logikanya kan kalau dia di atas pasti ada penyanggahnya. Ini nggak ada penyanggahnya, kayak melayang, bener-bener nggak ada penyanggah. Saya bilang, "Kok aneh ya kota ini ya." Udah,
tiba-tiba ada kereta samperin kita. Itu kereta ukurannya saya masih itu gede, dan itu 8 kuda yang narik. Pas buka pintu, 2 orang turun, dan itu saya langsung feeling ini aparat nih, karena yang penduduk lain saya lihat itu pakainya maksudnya biasa ya. Kalau ini turunnya itu dia pakai kayak topi lancip, dan dia pegang kayak, bukan saya bilang bukan kayak pedang ya. Saya pernah lihat modelnya itu kalau di Timur Tengah itu yang ada melengkung. Itu udah taruh sini. 2 orang turun. Gue bilang, nah loh nih dia nih, gue bilang sama temen, aparat nih, gue bilang mati deh kita. Dan dia samperin. Dan pas saya lihat mukanya, nggak ada muka marah. Dan dia nanya, mau kemana? Nah pas dia nanya mau kemana, saya kaget sama teman. Cara ngomongnya mereka tuh kayak apa ya? Ada lagunya, kayak disenandungin gitu. Saya sampai bingung, loh kok cara ngomongnya begini. Udah, saya bilang, Pak, maaf nih, kita mau pulang ke arah Manado. Itu mau lewat mana ya? Dan dia langsung bilang, lurus ke kanan keluar. Oh udah, pas gue dengar dia bilang keluar, gue bilang teman, udah kita disuruh keluar, ayo buruan. Terus nggak jadi nginep, udah nggak usah nginep, aduh keluar. Gue bilang dia masih baik nih, enggak digorok lu, ayo keluar. Udah akhirnya nggak jadi nginep, gue jalan balik ke arah mobil. Nah, hampir mau deket mobil, jadi gue ngeliat ke belakang, itu aparat itu masih ada. Jadi dia nggak ngeliat, tapi benar-benar nggak ada tatapan marah, nggak ada. Teman saya bilang, Sob, sebelum pergi, gue minta satu permintaan dong. Gue bilang, apaan? Gue mau kenalan sama cewek. Gue bilang, muka gila lu, gue bilang, emang dari tadi lu ada? Ternyata dari kita turun mobil, itu dia diperhatiin sama satu cewek, satu perempuan. Dan dia tunjuk, gue bilang, kan gue tanya, emang cewek mana? Dia tunjuk di pojok. Pas gue liat, buset cakep banget tuh cewek. Gue bilang, cakep banget. Gue bilang, itu, iya. Dan emang gue tahu teman gue ini belum nikah. Gue bilang, ya udah, tapi jangan lama-lama. Udah, gue lihat tuh. Jadi gue ke arah mobil, dia nyamperin tuh cewek. Nah, jadi pas gue di mobil, gue ngeliat dia ngobrol, ketawa-ketawa, dan megang. Oh, jabat tangan, dan sempet cipika-cipiki sama perempuan itu. Tapi karena gue nggak ada perasaan apa-apa ya, gue pikir, wah hebat nih orang. Istilah muka standar kayak dia dapat bidadari, gue bilang, wah keren, gue bilang keren banget. Udah, nggak lama gue lihat dia datang, ceweknya ikut sampai di depan gue. Cewek itu ngomong gini, nanti kalau kesini cari saya ya. Oh, gue langsung oke, siap bos, gue bilang, nanti gue cari, siap, ayo pulang. Nah, singkat cerita kita masuk dalam mobil, tapi itu cewek nggak masuk. Pas sampai dalam mobil, tuh cewek masih di depan mobil. Pas gue start mesin mobil, itu kaget gue sama temen. Itu kayak kita ngelihat film di pause, berhenti semuanya. Pas start mobil, jadi mulai dari yang kita itu motor yang lewat itu langsung set berhenti. Orang jalan berhenti, semua berhenti. Pas gue lihat itu, buset kaget. Temen lihat, kok begini modelnya? Wah, di sini gue udah perasaan gak enak. Cabut. Langsung gue nyalain mobil, cabut. Nah, kondisinya saat itu ini masih marmer nih. Terus pokoknya gue bilang sama teman, udah keluar dari. Nah, pas sampai ujung ngeliat gapura, kita dicegat waktu itu sama sampai kayak tadi. Coba kalau yang tadi dia pedang, yang ini dia pegang tombak. Tombak itu disilang. Gue bilang, nah lo mati, lo nggak bisa keluar. Gue berhenti, tapi gue nggak mau turun. Gue buka kaca, gue bilang, Pak, maaf Pak, mohon maaf Pak, kita mau keluar. Nah, tapi yang gue lihat mukanya sama kayak yang tadi, nggak ada namanya muka marah. Dia cuma ngeliat ke temennya senyum, dia buka tombak itu, dan anehnya di saat itu gue ngeliat mereka itu kayak kita ngeliat tirai itu ditarik, kanan kiri, kebuka. Wah, teman gue kaget, dia sempat teriak, ini orang apa bukan bro? Gue bilang, wah cabut. Gue langsung tancap banget keluar dari pokoknya lewatin gapura, terus, nah meluncur ke bawah. Pas di bawah itu gue ngerasa angin kerasnya namanya. Waktu itu kan gue bawa Avanza yang lama, itu angin keras, mobil goyang. Gue berhenti, gue bilang sama temen,
waduh angin puyuh nih. Udah, goyang-goyang gitu. Cuma yang gue perhatiin, sekeras-keras, kalaupun angin keras, itu pasti ada ranting jatuh. Ini nggak ada. Nggak ada ranting jatuh, nggak ada debu. Udah. Nggak lama dari itu dia berhenti. Gue ngedenger dari belakang, itu kayak kresek. Gue sama temen ngeliat ke belakang. Itu gapura udah nggak ada. Dan gantinya kayak 2 akar gede itu saling nutup. 2 akar gede itu udah nggak ada di belakang. Gua sama teman waktu itu sontak teriakan, waduh apaan tuh yang kita lewat tadi, dan itu bener-bener nggak ada. Gapura itu nggak ada, tapi jalan ini masih ada. Udah langsung bilang gas cabut. Nah pas gua jalan mobil blok ya ilah baru berapa senti itu langsung kayak kita nabrak sesuatu, padahal ini kita ini jalan. Duak. Nah loh gue bilang apa nih. Nah pas duak begitu kayak kita kebuka mata jurang. Padahal tadi ini jalan masih rata. Duak jurang. Teriak, waduh jurang. Buka kaca ternyata posisi mobil itu nih, ini ujung bibir jurang, ini mobil. Setengah udah di jurang, setengahnya masih di daratan. Gue teriak sama temen, dan di saat itu kondisinya balik normal maghrib. Seperti waktu kita masuk. Nah, dan kondisi jalan raya rame. Nah, otomatis pas rame gue teriak sama temen, orang langsung ngumpul. Singkat cerita mereka tarik pakai tali, ditarik. Gue turun dari mobil, ditanya sama orang situ, Om dari mana? Mas dari mana? Gue bilang, gue tunjuk dari situ. Gue tunjuk tuh akar itu. Nah, kalau misalkan itu tempat nggak pernah ada, orang akan bilang, ngapain di situ Om? Tapi pas saya tunjuk itu, semua yang tadi nolongin mobil narik itu pada diem semua. Pada diem semua, dan mereka kayak bisik-bisik itu. Dan ada satu orang nyamperin, dia bilang, Om, kita bawa ke itu ya. Kayak mereka bilang itu sesepuh kita, biar Om dapat penjelasan di situ dah. Oh ya udah ayo, gue bilang, karena saya penasaran apa tuh yang tadi. Tapi sebelum jalan, jadi ini posisi mobil, di samping mobil itu ada kayak tugu kecil, ya nggak terlalu tinggi, itu kuning, tulisannya Ngapak Wentira. Hah? Ngapak Wentira. Ngapak Wentira. Gue sempet itu temen, gue bilang lu baca nih, apaan tuh artinya? Gue bilang gue nggak tahu. Sekalian nanti di sananya. Udah. Sehingga cerita akhirnya sampai di rumah sesepuh ini, kita cerita. Dan yang bikin kita kaget, dia bilang, yang kalian masuk itu benar ada, dan itu yang disebut kota gaib Wentira. Dari semua yang di sini, nggak semua orang bisa masuk. Dan kalaupun kamu masuk, biasanya tumbal, ada yang nggak akan keluar. Saya bilang, Om, ini kita berdua masuk nih Om. Dia tanya, kamu pakai mobil? Iya. Dia suruh saat itu buang mobil. Waduh, gue bilang kalau dibuang, gue bilang itu mobil orang Om. Sedangkan kita mau ke Manado. Ya udah, kalau kamu sampai ke Manado, tapi setelah di Manado lepas mobil jangan dibawa lagi. Oke siap, gue bilang gitu. Cuma seperti dia bilang ini. Satu kali akan ada yang diambil dari kamu. Udah, gue bingung saat itu. Cuma ya, jadi pikiran saya waktu itu sama teman udah kacau balau antara bener gak sih yang tadi. Udah, kita akhirnya pulang balik ke arah mobil. Sepanjang jalan sampai Manado, gue sama dia nggak berani ngomong ya. Karena apa? Bingung apa yang kita hadapin. Nah, pas sampai di Manado, saya nanya ke dia, tadi nama ceweknya siapa? Dia bilang Alia. Gue bilang mulai sekarang lu lupain, anggap itu nggak ada. Dah. Nah, hari berikutnya gue narik seperti biasa. Jadi hari pertama, kedua, ketiga seperti biasa. Nah, hari keempat, jadi seperti biasa gue meluncur dari arah Minahasa ke Manado. Biasanya kan saya singgah di tengah-tengah. Ada namanya satu nama kota itu kota Tomohon. Saya singgah situ untuk nyari penumpang. Nah, waktu itu saya ingat itu kurang lebih jam 10:30 siang. Tiba-tiba pintu belakang mobil saya itu dibuka. Dan saya tahu tuh orang karena buka ditutup lagi. Jadi saya pikir aduh dapat penumpang nih. Dah, langsung gue jalan. Nah, belum lama dari titik gue jalan itu masih daerah kota Tomohon juga. Tiba-tiba karena gue tahu dia naiknya di belakang.
Depan gue ini kosong. Lagi ngedrive gini, tiba-tiba gue liat ada di depan. Ada di depan orangnya, perempuan. Dan pas gue lihat, si Alia, si orang itu yang ada di sana. Langsung gue otomatis gue berhenti, gue tanya, ngapain di sini? Dia bilang, dan waktu itu real, tapi bajunya nuansa kuning ya, tetap kuning. Dan dia bilang, nemenin kamu. Waduh, gue bilang, ngapain lu nemenin gue? Turun. Enggak, saya temenin kamu. Oh ya udah, tapi balik kepada waktu di sana, rasa takut tuh nggak ada. Akhirnya dari titik itu sampai di Manado, saya putuskan nggak ngambil penumpang, ngobrol sama dia. Dan baru kali itu saya alamin ya, ketemu orang yang ngobrolan kita nyambung. Kita mau ngobrol apa aja nyambung. Dan adabnya bagus banget. Bagus banget, bener-bener bagus. Tutur katanya sopan. Nah, akhirnya sampai di Manado. Biasa kalau supir-supir masuk jalur antrian, tiba-tiba ada satu driver bilang gini, wah siapa tuh yang di bawah si Roland? Kaget saya, lah dia ngeliat. Gue bilang, emang ngeliat? Ya iyalah, cewek secakep itu. Wah siapa tuh yang di bawah tuh? Udah, saya berhenti, dia turun. Saya bilang ya udah, sampai ketemu. Jadi pas dia turun, gue ikut turun, gue mastiin nih, bener sama kayak di sana, nggak ada bayang. Dia jalan dan hilang di balik kerumunan orang. Nah, saya tanya ke yang tadi, kamu lihat? Wah iya, itu cewek itu siapa? Saya pikir kalau saya mau cerita orang nggak percaya. Ya udah, gue ngaku aja, saudara. Waduh, dia bilang saudara cakep banget. Udah, pokoknya itu saudara. Nah, besoknya seperti biasa dia ada lagi. Jadi setiap hari itu, jadi mau kira saya berapa red pun, itu dia hadir di salah satunya. Dan itu biasanya dia naik dari Tomohon, dari kota tengah itu. Nah, berapa hari kemudian saya ketemu teman yang kemarin. Nah, dia nyamperin saya, dia bilang, gue tadi ketemu si itu. Gue bilang, jadi saya nggak mau karena saya tahu nih orang ini terobsesi kan. Saya pikir ya udah biarin deh. Dan dia cerita, ternyata tadi dia ketemu si Alia ini di kota itu, di Tomohon itu. Sedangkan tadi saya baru ngangkut dia di situ juga. Dalam hati saya mau cerita nggak enak. Ntar dipikir gue mau ngerebut ceweknya. Ya udahlah, gue bilang cerita terus. Terus lu jam berapa? Nah, waktu dia bilang jam 1, gue pikir tadi gue 10:30 ya. Dan saya tiap kali sama dia 10:30. Ternyata sama teman saya ini jam 1. Gue sampai mikir, iya kali ini orang bisa dibelah dua. Dan dia cerita, diajak ke mall. Jadi begitu sampai kota Manado, diajak makan. Dan gue bilang, lu ajak ke mall. Dia makan makanan kita. Makan. Serius, lu lihat dia makan. Terus di mall, dan dia cerita sampai ketemu saudaranya, dan saudara bilang, calon nih. Ya gue terus terang dong bro, gue bilang, ini calon gue. Terus lu gandeng dia. Gue gandeng. Dia diem aja. Gue bilang, gila, gue bilang, serius lu? Iya. Terus kemarin juga gitu. Jadi ternyata setiap hari, saya ketemu dia di 10:30 begitu, dia ke teman saya tuh jam 1. Gantian. Tapi setelah itu red berikutnya dia udah hilang. Nanti di hari berikutnya lagi. Nah, singkat cerita itu terjadi kurang lebih hampir setahun setelah kejadian itu. Nah, pas di tahun berikut, di tahun 2000 masuk 2006, waktu itu udah masuk November lagi. Tiba-tiba 2 minggu saya nggak ngeliat nih teman saya nih, udah nggak ngeliat lagi. Tadi saya pikir udah pindah trayek kali. Nah, pas pagi itu saya nyampe di stasiun di terminal Karombasan, teman driver bilang, kamu nggak dapat kabar dari itu? Enggak, ini ada kabar, dia lagi sakit. Gue bilang sakit. Cuma saya pikir paling penyakit driver kan flu pilek batuk demam. Jadi saya biarin tuh. Saya nggak mau ngejenguk dia, karena saya tahu orang ini sehat kok, gitu. Nah, 2 minggu setelahnya, pagi-pagi saya sampai di terminal Karombasan, saya ngeliat driver pada ngumpul.
ngumpul, saya datengin dong. Saya bilang, kenapa? Nih, teman lu meninggal semalam. Berarti ada zaman itu kan masih zaman SMS ya. Pas saya lihat, jadi SMS itu ke orang ini, jadi ke teman kita, tolong kasih tahu katanya ke seluruh driver. Aduh, gue bilang meninggal. Iya, ini baru semalam. Waduh, gue bilang. Di saat itu saya mulai ada rasa penyesalan. Aduh, 2 minggu gue ngejengukin dia. Cuma saya belum berpikir apa-apa. Dan memang selama 2 minggu dia sakit. Selama 2 minggu itu saya nggak ketemu si Alia. Bahkan berapa hari saya sampai nongkrongin kota Tomohon itu, dia nggak pernah naik di mobil selama 2 minggu. Akhirnya hari itu teman-teman driver, ya udah kita melayat. Nah, kita melayat ke tempatnya dia. Pas sampai di rumah duka, saya bilang ke teman-teman, gue duluan ya yang maju ya, karena kan gue pernah punya pengalaman sama dia. Dah, gue maju nih. Jadi karena prosesnya kan prosesi Kristen ya, peti, dia udah di dalam peti, udah pakai jas gitu. Saya datang nih depan peti dia, saya nyebut, saya bilang, bro, istilahnya lu udah tenang di alam sana, trayek lu gue yang lanjutin. Pas abis gue bilang gitu, gue ngelihat, jadi kan dia udah begini posisinya. Dari sini itu kuning, naik kuning. Nah pas saya lihat, lah kok kuning? Pas saya bilang kuning, jadi sebelahnya ini kan keluarga ikut ngeliat semua. Bu, iya kuning, naik ke sini kuning, sampai seluruh mukanya ini kuning. Langsung pada berdiri semua. Wah, kuning. Pas kuning, saya langsung keinget satu, Wentira. Kuning, karena kotanya itu nuansanya kuning. Saya, aduh, lu udah kesana. Langsung saya main film, lu udah kesana. Udah, daripada, jadi saya langsung bilang ke yang lain, tapi saya nggak akan cerita masalah ini karena nggak ada yang percaya. Cuma untuk menghindari kegaduhan, karena yang pertama bilang kuning kan saya bilang, oh itu empedunya pecah tuh, cepat tutup. Udah, langsung mereka tutup, dipaku. Pas dipaku, saya langsung pamitan. Saya pamitan karena saya pikir udah nggak enak di perasaan gue. Saya pamitan sama yang punya rumah, saya pamitan sama teman-teman. Di jalan pulang, saat itu saya keluar air mata ya. Saya bilang, saya minta maaf ke dia dalam mobil. Saya bilang, bro, maaf gue ngajak lu ke sono. Akhirnya sekarang lu mesti ngikut ke sono. Jadi sampai ketemu lagi. Dan gue nyesel kenapa harus lu yang gue bawa gitu. Nah udah, singkat cerita, besoknya hari pertama, hari kedua, hari ketiga nggak ada apa-apa tuh. Nah hari keempat itu pas gue meluncur lagi seperti biasa masuk kota Tomohon, gue ngelihat pinggir jalan, biasa titik yang saya berhenti, si Ale lagi berdiri situ. Ngelihat, waduh, pas gue dari jauh, wah gue kebut, gue nggak mau singgah, gue kebut, gue lewatin, bodoh amat, gue lewatin. Nah, nggak berapa lama dari gue lewatin itu, di dalam mobil itu suaranya dia ada, dan dia bilang, kenapa nggak angkut saya? Itu bener-bener, tapi nggak ada sosoknya, cuma suara dalam mobil. Di saat itu gue udah nggak ada namanya ketakutan, gue balas, tapi gue teriak, maaf, gue nggak butuh lu lagi, sorry, udah cukup, gue nggak mau lagi, maaf. Nggak, gue cabut terus sampai di Manado. Nah, pas sampai di Manado, sementara nunggu penumpang, gue keinget kata-kata si sesepuh itu, ini mobil dibuang. Dah, akhirnya gue tekad, sorenya, gue pikir udah gue balikin di mobil dah, gue nggak mau lagi dah. Gue balikin sore itu. Setelah ngambil trayek terakhir, gue balikin. Gue bilang kepada yang punya mobil, Om, saya udahan om, ini mobilnya kunci STNK saya balikin. Dah. Karena saya mikir apa, kalau saya masih ngejar nih soalnya. Udah, saya pindah ke tuan mobil yang lain nih. Saya pegang mobil lain, udah berbeda lagi. Nah, pas saya megang itu, saya lewat Tomohon, nggak ada lagi dia. Udah nggak ada. Jadi saya pikir, amin, berarti bener nih si sepuh bilang, mesti buang tuh mobil. Nah, seminggu kemudian setelah itu, sampai di Karombasan, saya dengar, jadi mobil ini berpindah tangan ke driver lain. Nah, driver selama 1 minggu itu, mobil ini berpindah tangan, 3 kali kecelakaan di mobil.
2 kali dengan driver yang saya nggak kenal. Nah, yang terakhir drivernya saya kenal. Pas saya dapat info, langsung saya samperin. Posisi dia masih di rumah sakit. Saya samperin, saya bilang, bro, lo kenapa? Nggak tahu bro, mobilnya aneh, katanya gitu. Kan itu mobil bekas lo pegang. Emang bener bekas gue pegang, tapi fine-fine aja sama gue. Terus gue tanya, lo kenapa ceritanya? Jadi malam, gue habis narik trayek terakhir. Gue parkir pinggir jalan bro. Seperti biasa, kita driver kan tidur pinggir jalan. Gue udah matiin mesin. Udah gitu gue narik rem tangan, gue masukin persneling 1. Lah itu, jin aja dorong gak bisa. Terus, udah. Pas gue tidur tuh mobil jalan. Oh. Tuh mobil jalan. Gue bilang, lu yakin udah rem tangan? Udah. Dan posisi mobil jalan, rem tangan naik lu bro. Sampai dia bilang gitu. Rem tangan tuh naik. Gue sampai mikir, kok bisa? Nah itu dia kenceng, nabrak pohon. Nah inilah gue kondisinya sekarang. Gue bilang kok bisa ya? Tapi bener lu yakin? Lu maksudnya persneling naik bro, persneling tuh naik. Ini mobil kencang larinya, nabrak pohon. Untung gue nggak mati. Nah di saat itu gue bilang sama dia, udah gini, tuh mobil kalau udah selesai reparasi, ini udah 3 kali reparasi nih, pulangin udah nggak usah bawa lagi. Dia ikut sama gue aja dah, dia dikenaik gue. Dah. Singkat cerita, hari berikut dia keluar rumah sakit, dia jadi kena gua. Nah, hari pertama, kedua, ketiga aman. Masuk 1 minggu, gua lewat. Ini gua udah sama teman gua nih, dia kena gua. Pas lewat Tomohon, gua ngeliat si Ale pinggir jalan. Dan kali ini dia nyetop. Kalau yang lain biasanya kan dia berdiri biasa. Kali ini dia nyetop. Dia nyetop, gue dari jauh, gue gas, gue nggak mau singgah. Temen gue ngeliat, bro, lu sewa, biarin. Gue bilang, itu sewa cewek, biarin. Emang kenapa sih? Udah kenal, udah, kagak pernah mau bayar. Gue bilang aja gitu, karena kalau gue mau cerita nggak ada yang percaya. Kagak pernah mau bayar, cakep-cakep nggak mau bayar, udah jalan terus. Nah, sampai di Manado, gue kayak dapat feeling gini, gue udahan dah, dia udah muncul lagi nih. Gue bilang sama temen ini, gue bilang, sob, lu yang lanjutin ya, ntar malam. Jadi bener-bener hari itu, hari pertama gue ngeliat dia lagi di situ, sorenya gue langsung serah terima mobil ke teman gue ini. Udah lu yang bawa lagi dah. Gue udah, ampun, gue udah nggak mau narik lagi. Malamnya gue balik ke rumah, gue bilang sama istri, gue bilang, gue udahan dah. Tapi gue nggak mau cerita dulu. Kenapa? Udah kapok dah. Alasannya apa? Gue kasih alasannya, udah sepi trayek, padahal rame. Karena yang gue takut apa? Yang gue pikir jiwa gue nih. Karena dia udah muncul lagi. Udah. 2 hari kemudian, gue bilang ke bini gue, akhirnya gue cerita. Kaget. Bini gue kaget, dia bilang, yaudah, terus gimana? Kita ke Jakarta aja. Hijrah mendingan. Nah, di 2006 Maret kita ke Jakarta. Jadi sebelum ke Jakarta, gue waktu itu naik kapal laut di Pelabuhan Bitung itu, gue sempat nyebut gini, gue sebut nama teman gue ini yang meninggal, gue bilang, bro, mungkin gue gak akan kembali lagi, jadi gue mohon maaf kalau gue gak bisa ketemu lagi. Dah, berangkat tuh. Selama bertahun-tahun gue di Jakarta, 2010 gue pernah balik di Manado, dan itu sempat gue punya kisah juga, tapi gak stay. Nah, pas 2013, itu kontrak perusahaan yang gue kerja itu habis. Nah, cuma jaraknya itu kan agak jauh, jadi gue udah lupain nih kejadian. Gue bilang ke istri, ya cari kerja di Jakarta udah susah nih, kontrak udah berakhir. Ya udah, ada punya uang sedikit, kita buka warung aja di Manado. Baliklah kita 2013 itu ke Manado. Nah, pas sampai di Manado, gue ngelamar kerja. Gue pertama kali dapat kerja itu jadi sales mobil showroom. Nah, showroom itu posisinya di Jalan Raya Boulevard Manado, dan itu gue kerja di situ pertama kali, dan di situ benar-benar gue udah lupa kejadian itu, gue udah lupain. Nah, tiba satu ketika itu siang-siang, gue bilang sama sales counter, gue numpang ngadem ya, gue males mau, kan kalau sales kan biasa nyari di luar. Gue nyari dalam aja deh. Udah, nggak lama itu gue liat orang datang. Dan itu gue liat bapak-bapak ya, bapak-bapak. Gue inget dia pakai topi, kaos polo putih, kerahnya kuning, gantung tas, pakai sepatu.
neces orang ini. Gue bilang sama sales counter, ini buat gue ya, 1 doang dah. Oh ya udah, dah. Gue samperin, ya istilahnya ya bug sales lah. Gue jelasin, kalau sales kan kita jelasin yang mahal dulu nih. Gue jelasin mobil-mobil yang mahal dulu. Prinsip gue gini, kalau duitnya nggak cukup, baru gue turun ke bawah. Mobil paling murah. Jadi gue jelasin dulu mobil. Tapi selama gue jelasin, ini bapak-bapak ini, dia diem aja. Tapi nyimak. Cuma gue pikir gini, ya kali ini orang kagak pernah mau nanya ukuran bannya. Yaudah deh, biarin deh. Pas terakhir gue tembak, Pak, jadi mau ambil yang itu apa yang itu? Jadi gue tunjuk yang mahal tadi. Tiba-tiba dia bilang, kalau dua-duanya berapa? Gue bilang, wah, dua-duanya? Serius Pak? Mahal loh Pak dua-duanya? Ya nggak apa-apa. Cuma pas dia ngobrol begitu dia, itu bahasanya gue sampai mikir pernah denger di mana ya ini bahasa. Lagu, ada lagunya. Gue bilang pernah dengar di mana ini bahasa ya? Cuma bodoh ah. Gue ketutup dengar Pak, nih orang mau beli mobil nih. Akhirnya gue tarik ke meja, gue hitung kan, ini segini Pak. Dia bilang cuma segitu. Iya cuma segini. Bonusnya ini. Tiba-tiba dia tanya gini, kalau sama kamu berapa? Maksudnya sama saya? Iya. Mobil kalau sama kamu berapa semua? Waduh, saya sempat parno kan, saya pikir ini orang laki-laki, apa iya dia gay ya? Wah kampret gue bilang. Cuma udah positive thinking. Gue bilang, maksudnya bonus saya? Ya pokoknya sama kamu. Oh berarti bonus. Gue tambahin 5 juta. Gue tambahin segini Pak. Ya boleh. Wah asik nih gue dapat duit nih. Istilah 5 juta saat itu masih zamannya BlackBerry kan. Waduh dapat nih gue. Udah, gue bilang, boleh Pak, Bapak mau pakai kredit atau enggak? Enggak, cash. Iya. Bapak bawa duitnya, saya tantangin kan. Gue bilang, ini orang jangan ngecap nih depan gue nih. Karena harga mobil dua itu saat itu 1, lebih M. Dia angkat tasnya. Ternyata yang dibawa di tasnya ada duitnya. Dia taruh di meja, hitung. Gue bilang serius, gue buka, bener duit semua. Dalamnya duit. Cepet-cepetan itu duit. Gue bilang, buset. Ini serius nih Pak? Iya, hitung aja. Oh yaudah, gue bilang Pak, mohon maaf, saya bawa ke dalam untuk dihitung. Oke. Akhirnya gue bawa ke dalam, ada kepala cabang semua. Jadi kalau di dalam kan pakai mesinnya kayak bank tuh, seret. Udah hitung nih, sampai lebar terakhir genap. Seharga mobil plus 5 juta, genap. Di situ gue aneh, kok genap ya? Udah. Teman showroom juga tanya, lu pernah ketemu orang? Kagak pernah, orang baru kali ini. Cuma gue pikir positif karena gue selama ini gue positifnya gini. Oh dia udah dari dealer lain jadi udah tahu harga. Cuma yang nggak masuk akal gue, kok 5 jutanya genep ya? Sampai gue keplak tasnya nggak ada yang jatuh lagi. Udah. Nah, akhirnya gue ambil tanda terima, gue kembali ke bapaknya, gue balikin tas sama tanda terima. Terus gue tanya, Pak, mohon maaf nih mau tanya, kok hitungannya Bapak genap ya? Plus 5 juta. Nah, saya tadi nggak jawab, dia cuma senyum. Dia senyum dan satu dia pertanyaannya, kapan mobilnya diantar? Oh tenang bos, gue bilang. Saya minta KTP-nya Pak buat ngurus STNK kan sama BPKB. Nah, di saat itu dia bilang, saya lupa bawa. Waduh, gue bilang gimana ya bos? Alamat di mana? Nah, di saat itu dia bilang, Palu, Sulawesi Tengah. Cuma karena kejadian itu gue udah lupain, gue ambil positifnya dulu. Ya udah gini deh, gue bantu. Temen gue ada orang Palu, pakai KTP dia. Oh ya udah silakan. Dah, singkat cerita, selesai, dia pulang. Gue udah dapet di 5 juta. Cuma masih nggak habis gue pikir. Kok tepat ya? Isi tasnya seperti yang buat ketik. Ya udah deh. Akhirnya kurang lebih waktu itu hampir sebulan STNK keluar. Plat keluar, tapi kan BPKB 6 bulan. Gue pasang, gue izin sama dealer, karena kan mesti anter di mobil. Nah, karena 2 mobil dia beli, gue panggil orang showroom. Kebetulan ini security juga. Gue bilang, bro, gue ambil duit dari dealer, isi bensin, kita langsung orangnya kaya. Ntar kita minta duit ya. Oh siap.
Berangkatlah kita waktu itu. Nah, kita dibekalin dari dealer itu GPS. Pas kita berangkat, singkat cerita kita lewat Trans Sulawesi sampai di titiknya sesuai GPS. Dan itu kondisi waktu itu udah malam ya, udah 6:30 malam. GPS-nya udah berhenti. Nah, gue bingung kan, kok di sini kiri kanan istilah tebing, hutan. Nah, gue turun mobil, belakang juga turun. Dia bilang, bro, kok di sini? Ya ini GPS-nya berhenti. Yakin lo? Iya, ini kan disetel dari sono. Udah, penasaran gua, karena depan itu agak gelap ya jalannya itu. Pas gua angkat lampu dem begini, jembatan kuning. Nyorot, kuning. Waduh, gua bilang, kok jembatan ini? Udah lagi bingung-bingung gitu, padahal ini bener-bener tebing. Ada yang manggil dari belakang, Mas, nyari siapa? Kaget gua sama orang dealer. Pas balik gini bener ada orang, ada jalan. Teman apa bilang, nah itu jalan. Ya mana gue tahu kan tadi kagak ada jalan. Tebing itu adanya. Iya ya. Udah biarin deh. Akhirnya kita samperin. Saya bilang, Pak, kenal nama ini. Pas dia lihat, oh kenal. Dia tunjukin, lurus, mentok kiri, rumah paling ujung. Nah pas dia jelasin gitu, saya langsung nangkep apa cara ngomongnya sama. Jadi gue bilang, oh bener, gue nggak nyasar nih, cara ngomongnya sama kayak bapak-bapak. Karena pengalaman dulu gue udah lupain. Udah masuk nih terus bener, hutan kiri kanan, tanjakan gapura. Pas gapura gue mulai flashback. Kayaknya gue pernah dah. Udah bodoh, masuk terus bener marmer. Pas marmer siang. Berhenti, gue belakang berhenti. Gue turun, dia turun. Dia nyamperin gue duluan. Sob, kita di mana? Kok siang? Iya. Barengan kita lihat jam kita berhenti. Dan jam berhenti saat itu 11 AM. Siang. Waduh, gue bilang. Aduh, di saat itu gue langsung keinget Wentira. Gue bilang, ya Tuhan, masuk lagi di sini. Cuma gue nggak mau bilang ke teman, karena apa? Takutnya dia histeris. Gue bilang, ya udah gini. Lu ikutin gua ya. Pokoknya satu gua kasih tahu, jangan jamah apapun di sini. Dia bingung kenapa? Udah ikutin yang gua bilang. Oke, siap. Dia balik ke mobil, kita jalan nih. Jadi konvoy. Cuma anehnya kalau dulu gua masuk, gua diliatin. Kalau kali ini gua masuk, gua nggak diliatin lagi. Udah kayak mereka anggap tuh penduduk ya. Lewat depan mereka, lewatin kereta kuda itu lewat. Nah, singkat cerita sampai sesuai petunjuk bapak-bapak tadi, sampai ujung bener itu perumahan, dan itu sampai di satu rumah paling ujung itu rumahnya besar sekali, dan maaf kata ya, rumputnya itu bukan hijau, orange. Ada pohonnya pun daun-daunnya itu orange, tapi bukan daun kering ya, daun hidup. Gue belakang turun, dia bilang ini rumahnya. Iya, dan itu rumahnya gede banget, dan rumah-rumah situ termasuk rumah itu dia modelnya sama kayak yang restoran itu, jadi kayak cangkang telur itu terbalik, cuma ini bertingkat. Dan itu kaca semua. Saya turun. Jadi turun karena dia nggak ada pagar ya, jadi langsung rumput. Saya nginjek rumput. Belum sampai, jadi di tengah-tengah antara halaman sama pintu langsung dibuka. Kebuka. Pertama yang keluar Alia. Pas dia keluar, gue langsung berhenti. Nah lu, teman gue nanya, kenal. Gue bilang kenal. Gue bilang deh, diam, gue kenal. Dia keluar, dia nyamperin. Dan dia bilang, ketemu lagi. Iya, gue bilang iya ketemu lagi. Dan dia bilang sombong ya, dulu nggak mau ngangkut saya. Gue bilang udah, nih gue cuma nganter mobil. Ya, maaf nih ya, gue nggak bisa jamah lu nih. Gue nganter mobil. Ya, terserah lu terima apa enggak. Pokoknya abis nih gue mau pulang. Nah, lagi ngomong gitu, tiba-tiba ada orang. Jadi pintu itu kebuka lagi, ada yang keluar. Pas dia keluar, gue ngeliat gini. Ya, teman gue. Yang dulu meninggal. Dia keluar, pegang anak. Dia keluar, dia nyamperin. Pas dia nyamperin, gue mundur. Gue masih, aduh temen gue nih.
Nah yang di belakang gue bingung. Kenal, gue bilang iya gue kenal. Dan saat itu gue beraniin diri, gue agak deketin, tapi gue nggak mau jamah ya, gue nggak mau jamah. Jadi gue jadi sebelahan muka begini, di deket telinganya gue ngomong, sob lu kan udah mati. Dan dia bales, gue nggak mati, gue cuma hilang. Wah di saat itu gue mundur, gue agak menjauh, gue bilang, waduh nggak bener nih. Temen gue satu ini bingung, kenapa? Udah, kita buruan dah. Nggak lama itu keluar satu lagi, bapak-bapak, dan itulah yang ke dealer. Langsung gue bilang, nah ini bapaknya nih, gue bilang. Bapak yang beli kan mobil? Iya, itu saya. Gue bilang, terus hubungan sama dia apa nih? Alia ini anak saya. Nah, gue bilang, nah loh. Gue bilang, udah ngerti gue langsung di saat itu. Wah, udah ngerti gue. Sampai gue bilang, berarti ini anak mantu ya? Iya. Aduh, udah. Gue bilang, Pak, nih ya, ini kunci. Gue tuh saat itu kondisi udah gemeteran ya. Karena gue ngeliat temen gue meninggal. Ini kuncinya, ini STNK-nya Pak, BPKB-nya 6 bulan. Tapi ambil sendiri ya Pak, saya nggak mau nganter sini ya. Nah, maaf nih, maaf. Saya taruh di rumput. Maaf Pak ya, maaf saya nggak bisa jamah Pak. Saya taruh rumput, saya berdiri, saya bilang, itu mau pasang lihat gini, mobilnya nggak ada. Kereta, jadi kereta. Kaget saya, kaget temen yang, dia langsung pegang. So mobilnya mana? Gue bilang, kagak tahu lu parkir di mana? Itu kan tadi itu kereta punya siapa? Gue bilang, gak tahu. Bener-bener jadi kereta. Kereta dengan 6 kuda. 6 kuda. Waduh, gue bilang, waduh, kemana mobilnya? Nah, si bapak-bapak ini datengin. Nggak usah takut mas, itu mobilnya. Aduh, gue bilang Pak. Waktu itu gue bilang, Pak, anterin keluar Pak, anterin keluar. Iya udah, saya anterin keluar. Dan benar-benar saya sama teman, tapi saya nggak mau megang dia, nggak mau megang si bapak-bapak ini. Kita masuk, itu bener kereta kuda yang kita masuk. Kereta dan jalan, kereta itu jalan, ketepok. Emang kuda yang bawa. Udah, sepanjang di dalam kereta, temen gue tuh udah ngegelendol kayak anak bayi ya. Gue liat, waduh, gue nggak mau ngeliat lo, gila jadi kereta. Gue bilang, udah dia diem gue bilang. Dan itu dengan saya kuning semua, kuning. Nah, singkat cerita akhirnya gue liat gapura. Pas sebelum gapura berhenti nih kereta, pintu dibuka, gue turun langsung sama temen. Gue bilang, Pak, mohon maaf ya Pak ya, kalau kita nggak sopan, tapi ini kali terakhir saya datang. Untuk lain-lainnya Bapak ambil sendiri di sono, ya. Nomor telepon dealer ada di sono. Terus ada lagi di STNK, lihat aja. Maaf ya Pak ya, saya nggak bisa. Udah, gue keluar, bener gue tarik. Jadi temen gue tuh nggak mau ngeliat, udah nggak mau ngeliat. Gue tarik keluar sampai lewat di gapura. Nah, nggak lama keluar gapura, itu kayak bunyi ya, kresek kayak dulu yang gue dengar sama temen yang meninggal ini. Gue ngeliat, temen gue penasaran, dia ngeliat. Pas dia ngeliat, itu gapura, si bapak, 2 mobilnya di situ. Oh, itu mobilnya. Dia bilang, nah itu mobilnya. Gue bilang, ya itu bener ya, tadi jadi kereta. Gue bilang, aduh. Nah lagi begitu gitu, itu depan mata kita, itu kayak akar, itu nutup, ditutup semua. Bener-bener langsung hilang. Jadi apa ya, gerbang itu langsung ketutup. Pas ketutup akar, temen gue kelompat langsung lari, gue juga lari, jadi bareng pada lari, kabur. Dan pas kita kabur, depan itu langsung jalan raya. Gue bilang, berhenti, jurang, bener. Kalau kita lempar lagi itu jurang. Udah sampai situ temen dealer bilang ini, bro, itu siapa bro semua bro? Gue bilang, udah itu panjang ceritanya. Yang tadi ketemu pegang anak itu temen gue meninggal 2005. Gue bilang, terus sampai dulu gue bakal meninggal, gue nggak tahu deh. Pokoknya kita berdoa aja ke Tuhan, nyawa di tangan Tuhan, udah gitu aja. Nah singkat cerita, itu dari situ kita ngompreng sampai di kota Manado. Pas sampai di Manado, gue bilang gini ke dia, sob, kita nggak dapet duit nih, karena tadi kan udah ketakutan berdua. Nah lagi ngobrol gitu, kita kan ngerasa kalau kayak kantong ada yang ngisi. Lagi gue bilang, tunggu, gue pas saya ngeraba gini, duit. Teman, nah itu duit dari mana? Gak tahu, orang gue kagak pegang duit. Udah, kita hitung bareng. Waktu itu 1 juta. Itu kan 1 juta. Gue mau bagi, dia nggak mau.
Waduh, duit setan. Gue bilang, bro, gue bilang terima. Gini ya, lu sama gue masuk situ bareng-bareng. Ya, kalau gue mati lu mati. Nih, gue belanjain sekarang nih, gue belanjain rokok nih. Kalau nggak percaya, kalau gue mati, lu jangan ikut ya. Udah, gue belanjain, gue beli rokok, gue isep tuh, kan? Nggak mati kan gue, ambil. Udah, singkat cerita diambil. Nah, selama berhari-hari itu nggak terjadi apa-apa. Bahkan gue kalau ketemu temen gue ini kayak ngasih kode ya, jangan kasih tahu ke siapa-siapa. Nah, kurang lebih hampir 1 minggu lebih. Pagi itu gue lagi briefing. Biasa kalau sales briefing, tiba-tiba ada panggilan. Jadi gue katanya ada tamu nunggu di lobi. Nah, waktu itu gue positif thinkingnya itu klien kan. Gue bilang, aduh, dapat nih klien nih. Pas gue turun ke bawah, lobi kaca, gue buka pintu kaca. Wah, ilah, si Alia lagi duduk. Lagi duduk di situ. Sontak saat itu gue udah setengah marah ya, karena gue pikir udah dong, cukup dong, gila. Prinsip gue apa? Temen gue dulu bawa, udah cukup dah. Gue duduk tapi gue jaga jarak. Gue bilang, sampai terus terang gue setengah gebrak meja. Gue bilang, ngapain lo kesini? Dan itulah yang saya salutnya sama mereka ya. Mereka nggak pernah balas dengan kasar. Dia cuma senyum. Gue bilang, ngapain lu di sini? Dia bilang, saya kesini cuma 3 hal. Yang pertama, kapan BPKB diantar? Kan gue bilang 6 bulan, tapi ambil sendiri. Terus gue bilang, yang kedua apa? Yang kedua, dia buka, jadi tasnya itu kuning kayak telur gitu, dia cabut, itu foto. Dia taruh di meja. Dan foto itu gue inget foto perempuan mirip ke dia. Gue bilang, ini siapa? Itu adik saya. Terus hubungannya apa? Kamu ditunggu sama dia. Wah, gue bilang, lu tandain gue. Kamu ditunggu sama dia. Dan ayah saya setuju. Kamu ditunggu di Wentira. Waduh, gue bilang enggak. Gue bilang cukup. Gue bilang cukup, temen gue lu bawa. Lu gak akan bisa bawa gue. Gak akan bisa, lihat. Gue bilang, lu balikin. Tapi gue gak mau pegang. Gak mau. Cari yang sealam lu. Tapi bener-bener dia gak marah. Diambil lagi, jadi kamu gak mau. Padahal kamu disetujui sama ayah lu. Enggak, gue gak mau. Bilang ayah kamu makasih. Dia masukin lagi. Kemudian dia ambil koin. Satu lagi nih, dia taruh di meja. Gue bilang, itu apa, jimat? Enggak, bukan. Ini jimat. Ini koin bukan jimat. Ini dari temen kamu yang sekarang suami saya. Wah, kaget saya bilang. Masa iya? Iya. Dan dia berpesan, selama kamu terima, kamu pegang, berarti kamu bersahabat sama dia. Tapi di saat kamu buang, berarti kamu sudah gak mau bersahabat sama dia. Terserah kamu. Dia bilang, kamu buang aja sekarang. Tapi dia teman kamu kan? Tapi teman kamu suami saya sekarang. Waduh, gue masih gitu kata-kata dia tuh. Gue sampai bilang, aduh, di saat itu gue terus terang ya, gue keluar air mata. Gue bilang, ya udah, dari 3 ini 1 gue terima. Tapi gue minta ya Lia, udah jangan ganggu gue lagi. Bilang ke, gue sebut nama temen gue itu, gue terima. Gue tetap menghargai dan gue tetap bersama sama dia. Jadi gue terima. Tapi kalau gue pegang nggak apa-apa, kamu pegang aja. Nggak ada efek kok. Oke. Nggak lama itu dia berdiri, dia pulang, dia pamit. Ya udah, saya pulang ya. Dan saya nggak ganggu kamu lagi. Udah, dia pulang seperti biasa. Dan memang gue lihat nggak ada bayang. Dia keluar dealer sampai hilang di jalan raya. Dan gue ngeliat koin itu pertama gimana, kayak orang takut ya. Pertama gue sentil, jatuh. Waduh, koin nih. Gue ambil tisu, gue ambil dan sampai sekarang itu masih di tangan gue, koinnya itu. Dan semenjak saat itu, gue masih kerja 2 minggu lagi dan gue resign. Gue resign dari perusahaan itu, dealer mobil itu, dan gue putusan balik lagi ke Jakarta. Dan itulah sampai sekarang gue di Jakarta, nggak balik lagi ke sana. Karena yang dia bilang, dia ditandain, gue ini ditandain sama adiknya. Dan foto yang dikasih keluar itu mirip persis sama dia, mukanya, gitu. Dan itu sampai sekarang gue nggak mau ke sana lagi, dan koin itu masih ada sampai sekarang. Berarti nih, Bang, udah 2 kali masuk, Bang. 2 kali. Pertama masuk sama temennya. Iya.
Yang kedua nganterin mobil. Mm-mm. Waduh. Itu pengalaman yang luar biasa ya Bang. Iya. Dan just info yang satpam yang saya bawa ini berapa tahun kemudian dari kejadian 2013 itu, kalau nggak salah di 2016 saya dapat kabar di FB-nya dia juga udah meninggal. Udah. Padahal dia masih muda. Cuma saya nggak mau bawa prasangka duga apa-apa. Saya cuma istilahnya ada perasaan bersalah sih, kenapa gue bawa orang-orang ini gitu. Dan dia pun udah meninggal. Ceritanya ini ya benar-benar amazing ya. Jadi 2 kali masuk ke alam yang benar-benar bukan alam kita ya Bang. Betul. Dengan suasananya yang hampir mirip. Pertama dan kedua sama. Tapi waktu itu tersesat yang pertama. Nah, Yang keduanya lagi nganter mobil doang. antar mobil. Iya. Oke Bang, terima kasih banyak ceritanya Bang. Semoga bisa diambil yang baik lah. Iya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih. Diambil baiknya, dibuang yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.